kanker itu dia akan bertumbuh atau berkembang itu pada studi in vitro berkembang pada kondisi asam. Selanjutnya itu dipopulerkan. Jadi dipopulerkan untuk diet alkalin ini untuk penurunan berat badan. Penurunan berat badan berhasil dan dikembangkan lagi ke untuk cancer, Prof. Nah, prinsipnya itu lebih ke diet alkalin ini direkomendasikan konsumsi sayuran, buah yang tinggi dan juga biji-bijian seperti Jadi, itu. apa aja tuh persyaratan kalau kita ingin menerapkan diet alkalin tadi ya, ciri-cirinya tadi? Halo sahabat sehat, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Prof. Ardin di Lini Sehat YouTube. Nah, bersama saya sekarang telah hadir salah seorang calon dietitian kita ya, yang sebentar lagi akan menjadi dietitian di program studi dietitian Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Yuk langsung kita ngobrol saja ya. Apa kabar Kak Lara? Ya, alhamdulillah sehat, Prof. Sehat ya? Ya. Gimana suasana penyelesaian tugas dietitian akhir-akhir ini? Saat ini sudah masuk tahap terakhir, Prof. Wah, sebentar lagi ya. Iya. Baik, dengan Lara kami ini ingin diskusi tadi yang saya katakan diet alkalin. Apa perlu buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengalami kanker. Bicara tentang kanker, gimana sih kondisinya di Indonesia? Semakin banyakkah penderitanya atau biasa-biasa aja lah? Iya, Prof. Untuk kanker ini ternyata berkembang, Prof. Jadi meningkat, Prof. Setiap dari tahunnya meningkat. Waktu ke waktu ya? Iya, dari waktu ke waktu itu meningkat, Prof. Dan saat ini untuk kanker itu merupakan salah satu penyakit yang mematikan nomor 3 di Indonesia. Iya. Gitu. Dan konon di dunia juga ya? Iya, Prof. Jadi di dunia itu nomor 2. Bahkan lebih seru lagi ya. Ya lebih seru berarti kita harus lebih hati-hati lagi kan ya. Iya, dan Prof. faktor penyebabnya kan beragam sekali, bahkan masih banyak yang unknown. Tapi kita kan ingin bicara tentang diet nih ya. Nah, gimana diet alkalin? Apa sih sungguhnya? Kan alkalin itu biasanya kalau di masyarakat awam basa ya. Iya. Atau sekarang juga banyak produk-produk yang menggiring kata basa, menggiring kata alkalin. Jadi diet alkalin itu apa ya, Kak Lara? Oke, sebelum kita bahas ke diet alkalin, mungkin bagaimana bisa tercetusnya diet alkalin ini dulu ya, Prof ya. Jadi diet alkalin ini pertamanya itu didasari teori terkait bahwa jaringan kanker itu dia akan bertumbuh atau berkembang itu pada studi in vitro berkembang pada kondisi asam. Selanjutnya itu dipopulerkan. Jadi dipopulerkan untuk diet alkalin ini untuk penurunan berat badan. Penurunan berat badan berhasil dan dikembangkan lagi ke untuk cancer, Prof. Nah, prinsipnya itu lebih ke diet alkalin ini direkomendasikan konsumsi sayuran, buah yang tinggi dan juga biji-bijian seperti itu. Jadi apa aja tuh persyaratan kalau kita ingin menerapkan diet alkalin tadi ya, ciri-cirinya tadi? Oh ya. Apa saja yang dikonsumsi, apa yang perlu dihindari atau diminimalkan? Oke. Untuk yang dikonsumsinya itu tinggi sayuran, buah dan juga protein nabati. Yang dihindari itu adalah protein hewani, Prof. Jadi benar-benar protein hewani itu harus dihindari untuk penerapan diet alkalin ini, Prof. Meskipun ikan ya? Iya, Prof. Walaupun meskipun ikan. Soalnya dalam teori faktor risiko kanker yang dulu itu kan daging merah ya? Iya. Meningkatkan risiko ya. Tapi ini Prof. Semua komponen protein ya? Iya, semua komponen. Oke, jadi dari sisi komposisi atau penjumlahnya sayur dan buah itu kira-kira berapa banyak ya? Kan kalau diet gizi seimbang Indonesia, sayur buah itu separuh dari isi piring ketika kita makan dalam satu kali makan ya. Iya. Apakah akan lebih banyak lagi dari separuh itu? Iya, jadi untuk porsinya itu sama seperti diet gizi seimbang, cuman yang untuk porsi hewaninya itu diganti dengan nabati, Prof. Oke. Porsinya diganti dengan nabati. Iya. Dan gimana? Apakah ada syarat minimal pengolahan
atau lebih seperti fresh salad begitu makan sayur buahnya? Iya, jadi untuk alkali ini lebih direkomendasikan yang fresh, Prof. Dengan syarat kita harus yakin bahwa minimal residu pestisida ya. Iya, Prof. Karena residu pestisida juga bisa faktor risiko kanker juga kan kalau nggak hati-hati. Hygiene dan sanitasinya di diet alkalin ini tidak dipertimbangkan, Prof. Di sana. Nah, jadi kalau tadi diet alkalin sebenarnya mampu menurunkan berat badan buat orang yang gemuk obes ya. Dan ini kan relevan dengan teori gizi bahwa kalau kita cukup makan serat, cukup makan sayur dan buah, itu memang turut tadi membantu kita untuk mencegah kegemukan ya. Iya, Prof. Oke, ternyata diet alkalin juga. Iya, Prof. Benar. Artinya belum tentu itu karena soal pH-nya ya. Mungkin karena sayur buahnya kebetulan itu bisa terkategori pada alkalin ya. Iya, Prof. Benar sekali. Nah, kaitannya dengan kanker gimana bukti-bukti terkini ya? Apakah diet alkalin tadi memang perlu buat orang yang menderita kanker menjadi bagian dari asupan untuk meringankan perkembangan penyakit kankernya? Iya, jadi berdasarkan systematic review, Prof, itu untuk diet alkalin ini tidak terbukti. Jadi tidak terbukti untuk mencegah atau supaya perkembangan kanker itu tidak progresif itu tidak, Prof. Oke. Itu kalau dilihat dalam kajian-kajiannya itu sempat tahunan, kan kanker itu sini kan prosesnya panjang ya. Iya. Kalaupun orang udah menderita, oke lah masih mungkin 2-3 tahun tergantung stage-nya ya, fase berapa dia menderita kanker. Itu penelitiannya tahunan atau masih penelitian jangka pendek ya? Ya, itu perpaduan dari ada yang pendek dan juga tahunan, iya, Prof. Oke, jadi padahal secara tidak langsung orang kan disarankan kalau dia menderita kanker, dia gemuk, itu kan suruh nurunin berat badan. Iya, karena faktor risiko. Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu udah minimalkan risiko kalau yang tahap pertama tadi ya, bahwa dia alkalin menurunkan berat badan. Iya, Prof. Berarti bagian dari upaya mencegah ya. Iya, Prof. Untuk supaya nggak progresif lagi. Tapi kalau penelitian ini ternyata langsung mengukur keprogresifan dari kanker, itu ternyata nggak signifikan ya. Iya, tidak signifikan, Prof. Oke, kalau gitu apa yang dilakukan selama ini buat orang-orang yang menderita kanker atau ingin mencegah kanker menggunakan diet alkalin, tadi awal bukti-bukti berat badan, penurunan berat badan buat yang gemuk, sebenarnya masih ada manfaatnya untuk tujuan tadi pengendalian lemak tubuh ya. Iya, benar. Tapi belum ada bukti atau bukti sampai saat ini dengan kondisi berapa studi tadi? 100 studi. Hampir ratusan studi tidak menunjukkan adanya efek atau pengaruh dari diet alkalin yang tinggi sayur buah tadi bagi keganasan dari kankernya atau progresifan dari kanker tadi. Iya. Baik, jadi kalau gitu posisi sebaiknya dianjurkan seperti apa nih oleh Kak Lara? Oke, baik, sobat sehat semuanya. Jadi untuk cancer ini ya, Prof ya. Jadi direkomendasikannya itu adalah makanan yang gizi seimbang. Kembali lagi ke gizi seimbang. Jadi terpenuhi semua komponennya, karbohidrat. Karbohidratnya dipilih karbohidrat kompleks, terus proteinnya itu protein yang rendah lemak. Mungkin dijelasin dikit karbohidrat kompleks itu apa ya? Iya, Prof, baik. Jadi karbohidrat kompleks itu kita bisa konsumsi dari nasi juga bisa, jadi dari kentang seperti itu, Prof. Nah, kalau karbohidrat sederhana kan kalau ada saya sukanya jagung rebus ya. Nah, itu juga bagus banget, Prof. Itu juga diperbolehkan sekali, Prof. Jadi ubi-ubian itu karbohidrat kompleks. Yang tidak direkomendasikan adalah karbohidrat sederhana yang buatan seperti pemanis buatan, seperti dan gula, dan itu jika dikonsumsi terlalu berlebihan seperti itu, Prof. Proteinnya itu protein yang rendah lemak ya, Prof ya. Jadi ikan itu diperbolehkan seperti itu, Prof. Ya, jadi nggak terlalu strict seperti diet alkalin yang sama sekali tidak boleh tadi pangan hewani termasuk ikan ya. Iya, Prof. Yang penting dibatasi, diperbanyakin sayur dan buah. Iya. Tapi lagi-lagi tadi ya, banyak kajian-kajian lain kalau kita nggak hati-hati memilih sayur dan buah tadi. Iya.
residu pestisidanya. Jadi karena itu juga penting ya memilih sayur dan buah yang tepat. Sudah kita memang dianjurkan makan sayur buah lebih banyak, tapi kalau nggak hati-hati memilih, itu kita bisa celaka karena residu pestisida ya. Iya, benar sekali. Baik, barangkali tips terakhir kami minta dari Kak Lara. Silakan Kak Lara buat sahabat sehat semua yang baik itu ingin mencegah maupun barangkali ingin juga menerapkan ala diet alkalin ini sebaiknya seperti apa? Terutama tadi ternyata untuk penurunan berat badan ya. Oh iya, benar Prof. Silakan Kak Lara. Oke, baik, untuk sahabat sehat semuanya, jadi untuk penerapan diet alkalin ini intinya itu harus kita konsumsi diet yang seimbang. Jadi memang harus terpenuhi sayur, buah, terus ada nasinya, protein itu nabati dan hewani juga terpenuhi karena dia mempunyai fungsinya yang masing-masing seperti itu, Prof. Dan juga pengolahannya jangan terlalu banyak dalam kondisi suhu tinggi seperti pemanasan tinggi gitu, seperti itu. Dan juga tidak ditumis terlalu banyak seperti itu. Nggak berminyak gitu ya. Baik. Terima kasih Kak Lara. Itu tadi obrolan kita dengan Kak Lara, mahasiswa senior program studi dietitian di Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Jangan lupa sahabat sehat untuk like, view dan juga subscribe berbagai pesan-pesan hidup sehat dan gaya hidup sehat yang ada di YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.